Horas, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari KKN PPM UGM 2021 akan berbagi informasi mengenai upaya memperbaiki lingkungan pertanian dan wisata alam yang sudah terlanjur tercemar. Sebagai pembuka, dalam proses pembangunan dan berbagai aktivitas oleh masyarakat, seringkali secara langsung maupun tak langsung mencemari dan merusak lingkungan sekitar. Dan demi menghindari hal tersebut, kita telah melakukan berbagai tindakan pencegahan. Namun, bagaimana bila lingkungan tersebut sudah terlanjur rusak dan tercemar? Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari KKN PPM UGM 2021 akan berbagi bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam usaha pemerbaikan lingkungan yang sudah rusak dan tercemar tersebut. Semoga informasi ini kelak berguna bagi masyarakat apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan secara tidak sengaja di mana kita tidak kehendaki hal tersebut. Nah, apa itu lingkungan tercemar? Lingkungan tercemar adalah lingkungan yang telah mengandung banyak kotoran atau polutan yang dimana hal tersebut tidak seharusnya ada. Juga pencemaran lingkungan dapat berupa perusakan lingkungan oleh kegiatan atau tindakan manusia, misalnya penebangan pohon dan lain-lain. Pencemaran lingkungan ini akan memberikan berbagai dampak buruk bagi makhluk hidup di sekitarnya, juga kepada masyarakat yang berada di sekitar. Pencemaran lingkungan dapat kita bagi menjadi 3, yaitu berdasarkan lokasi keberadaan polutan dan perusakan lingkungannya, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung oleh manusia. Tanah tercemar berarti bahwa tanahnya sudah mengandung banyak polusi. Polusi tanah sendiri adalah deposisi bahan limbah padat atau cair di darat atau di bawah tanah yang dapat mencemari tanah dan air tanah. Polusi tanah berakibat pada berkurangnya kualitas dan produktivitas tanah sebagai tempat ideal untuk kegiatan konstruktif seperti pertanian, kehutanan, dan lain-lain, juga mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan kondisi dan gangguan yang tidak sedap dipandang. Yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Air tercemar berarti bahwa airnya sudah mengandung banyak polusi, di mana polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran sungai, muara, lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, dan biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain. Dan yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas, benda padat yang terbelah halus atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Polusi udara adalah campuran partikel dan gas yang dapat mencapai konsentrasi berbahaya baik di luar maupun di dalam ruangan. Polutan penyebab polusi udara antara lain asap, jalaga, metana, karbon dioksida, jamur, serbuk sari, dan lainnya. Polusi udara merusak kesehatan manusia dan planet bumi secara keseluruhan, misalnya pemanasan global dan lain-lain. Pencemaran lingkungan memberikan banyak dampak negatif bagi manusia dan makhluk-makhluk lain. Pencemaran lingkungan mengakibatkan manusia lebih gampang terkena penyakit karena kondisi yang ekstrim, banyak polutan, dan kuman penyakit. Juga tentunya selain pada manusia, pencemaran juga berdampak buruk bagi tumbuhan dan hewan sekitar. Kondisi dari banyaknya polutan dan kerusakan juga membuat lingkungan tercemar menjadi tidak sedap untuk dipandang. Polusi juga secara perlahan-lahan selain merusak lingkungan juga mengubah iklim, misalnya pemanasan global yang kini terjadi. Juga hal-hal tersebut tentunya akan merusak perekonomian karena memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan industri. Penyebab pencemaran lingkungan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh faktor internal. Faktor internal yang dimaksud adalah akibat adanya fenomena alam.
Contohnya debu maupun lahar yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi, proses pembusukan sampah-sampah organik di alam, aktivitas hewan, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor eksternal. Penyebab pencemaran lingkungan dari faktor eksternal biasanya terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang dimaksud yaitu adanya campur tangan manusia seperti asap pada mesin kendaraan motor dan pembuangan limbah maupun sampah ke sungai dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian pencemaran yang mungkin terjadi di Siboro, yakni pembagian area yang mungkin terjadi pencemaran. Pertama adalah pencemaran area pertanian yang merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh produk sampingan yang berasal dari biotik maupun abiotik dari praktik pertanian, sehingga lingkungan dan ekosistem di sekitarnya terkena imbasnya. Polusi pertanian dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar seperti air dan tanah yang terkontaminasi, erosi, serta degradasi tanah. Area pertanian yang telah tercemar akan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, juga berbahaya bagi makhluk-makhluk sekitar. Hal yang paling sering mengakibatkan pencemaran area pertanian adalah pestisida, pupuk, dan limbah industri. Limbah, pestisida, dan pupuk selain merusak tanah pertanian, juga dapat terbawa oleh air dan bercampur dengan air tanah untuk mengalir ke sungai dan danau yang kemudian mungkin akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan-hewan sehingga dapat menimbulkan penyakit bahkan kematian. Kedua adalah pencemaran area pemukiman yang merupakan pencemaran yang terjadi di area pemukiman oleh hal-hal yang tidak sebaiknya ada di daerah pemukiman atau bila kuantitasnya berlebihan. Contohnya adalah seperti sampah, asap, limbah, bangkai, hewan liar, dan lain-lain. Pencemaran di area inilah yang paling berbahaya karena merupakan area paling dekat dan sering tempat masyarakat berkegiatan. Ketiga adalah pencemaran area hutan dan bukit yang merupakan pencemaran yang dilakukan di wilayah atau ekosistem hutan dan perbukitan. Pencemaran hutan merupakan proses perusakan hutan atau menyebabkan hutan menjadi kotor dan tidak produktif lagi. Pencemaran ini akan menyebabkan adanya zat-zat bersifat negatif timbul dan hal ini tentu saja akan sangat merugikan. Hutan yang rusak akan membuat hewan-hewan yang tinggal di sana kelaparan, sakit, bahkan mati. Dengan rusaknya hutan, maka sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat akan berkurang juga. Selain itu, hutan juga sangat penting untuk memproduksi oksigen dan memberikan sensasi kesegaran pada alam, sehingga bila tercemar akan sangat merugikan. Dan yang keempat adalah pencemaran pada area pantai dan danau. Pencemaran ini merupakan perusakan ekosistem danau dan pantai dengan benda-benda atau zat-zat yang tidak seharusnya ada di ekosistem danau, misalnya sampah, limbah, pupuk berlebih, tumpahan minyak, dan lain-lain. Pencemaran ini tentunya akan berakibat buruk pada ikan-ikanan dan masyarakat yang memanfaatkan air danau. Kita dapat melihat pada internet dan berita-berita bagaimana saat danau yang tercemar, ikan-ikan yang ada di sana akan mati dan berbahaya untuk dikonsumsi, sehingga mengurangi pendapatan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Juga air danau tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Juga pencemaran pada area pantai membuatnya menjadi kurang sedap untuk dipandang dan digunakan sebagai tempat wisata. Selanjutnya kita masuk ke bagian cara memperbaiki lingkungan tercemar. Yang pertama adalah pada area pertanian. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan pengairan area pertanian agar pupuk berlebih dan pestisida berlebih dapat terbawa bersama air dan dialirkan menuju tempat lain yang tidak berbahaya. Pupuk organik juga dapat digunakan untuk memperbaiki tanah yang sudah rusak karena pupuk organik memiliki unsur hara dan mikroorganisme yang dapat memperbaiki kesuburan tanah. Juga tentunya petani harus memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk mempertahankan kondisi pertanian tetap baik dan kiranya memantau kondisi pertanian setiap beberapa waktu. Untuk pencemaran di area pemukiman, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah kegiatan pembersihan secara gotong royong dikarenakan pencemaran pada area pemukiman umumnya berupa sampah-sampah dan pembusukan. Sampah-sampah dapat diambil dan dibuang ke tempat sampah untuk diolah lebih lanjut. Bangkai-bangkai atau sisa tanaman dapat dikubur saja untuk mengurangi pencemaran dan sekaligus menyuburkan tanah. Limbah-limbah rumah tangga harapnya dibuang ke tempat yang semestinya, yang harapnya juga disediakan oleh area masyarakat.
Juga pada area perumahan, sesekali dapat dilakukan penyemprotan desinfektan dan lainnya untuk membunuh kuman-kuman di area pemukiman, juga membunuh serangga-serangga berbahaya, misalnya nyamuk demam berdarah. Untuk area hutan dan perbukitan, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah pembersihan sampah dan penanaman kembali pohon-pohon di area hutan. Perlu dibuat peraturan yang tegas agar masyarakat maupun instansi tidak merusak hutan demi kepentingan industri dan ekonomi mereka. Harapnya memanfaatkan sumber daya hutan secara bijak dan penebangan pohon dilakukan secara tebang pilih. Juga pada area hutan dan perbukitan, harap dilakukan pengecekan dan perawatan sesekali agar menghindarkan kemungkinan perusakan hutan lebih lanjut dan mencegah kemungkinan penyulut kebakaran hutan. Dan untuk area pantai dan danau, hal paling mendasar yang dapat dilakukan adalah pengelolaan air. Terlebih dahulu kita dapat membersihkan sampah dan tanaman liar seperti eceng gondok pada danau. Lalu, bila pencemaran air sudah terlanjur parah, misalnya karena sudah banyak mengandung limbah, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembersihan secara kimia dengan menggunakan zat-zat kimia dan nanoteknologi. Alam sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, tetapi hal tersebut akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, lebih baik untuk dapat mencegah kerusakan alam daripada memperbaikinya. Diharapkan sampah dan limbah dapat dikelola terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke alam. Sebagai kata penutup, pencemaran adalah hal yang sangat tidak kita inginkan dan kita perlu mengupayakan untuk mencegahnya. Namun, ada kemungkinan terjadinya pencemaran walaupun sudah berupaya mencegahnya dan kita perlu mengetahui untuk cara menanganinya. Demikianlah sedikit sharing dari kami, semoga hal tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.